Baik, selamat datang kembali di channel saya Timotius Duha. Kali ini saya akan membahas mengenai satu topik, yaitu ciri-ciri judul yang meyakinkan untuk di-ACC-kan pada saat pengajuan. Jadi video saya ini adalah rangkaian dari seri tentang pengajuan judul. Simak baik-baik supaya Anda mendapat pengetahuan mengenai pembahasan ini. Yes. Ya, baik. Ciri-ciri judul pada saat diajukan itu meyakinkan untuk di-ACC-kan adalah satu, yang pertama dari sisi novelty. Novelty itu adalah membawa kebaharuan. Jadi judul yang diajukan atau beberapa judul yang diajukan itu memiliki sesuatu kebaharuan. Artinya dia membawa pesan bahwa judul yang diajukannya ini adalah bukan judul yang itu-itu saja, atau judul yang sering-sering sudah diteliti. Kendatipun demikian, jangan terlalu terpaku dengan itu, karena memang setiap judul mahasiswa barangkali sudah sekian ratus topik yang sama sudah diajukan di penelitian terdahulu sebelumnya. Jadi maksud saya begini, novelty itu adalah ada satu kebaharuan. Misalkan Anda mengajukan 4 judul, salah satu judulnya itu adalah sesuatu judul yang baru yang belum diteliti di kampusmu. Mungkin barangkali di kampus lain sudah diteliti, tetapi di kampus kamu masih belum. Jadi upayakan itu. Nah, kemudian novelty yang baru lagi, misalnya begini. Kalau teman-temanmu atau seniormu sudah mengajukan judul dengan memakai alat analisis regresi sederhana atau regresi linear berganda, maka kamu mencoba melakukan penelitian dengan membawa pesan novelty, yaitu dengan membawa suatu kebaruan, yaitu dengan mengajukan judul yang alat analisisnya adalah menggunakan analisis jalur. Atau Anda mau out of the box, misalnya teman-teman Anda sampel dan populasinya itu hanyalah sekitar 30 sampai 50 atau 60 orang. Maka Anda memberanikan diri untuk menguji sampel yang di atas 100, dan Anda berani memakai alat analisis struktur equal modeling. Nah, itulah pesan kebaruan atau novelty yang Anda kemas dalam pengajuan judul Anda, sehingga sesuatu karya yang akan Anda buat itu memiliki satu kebaharuan. Kemudian lagi dari sisi topik yang akan dibahas itu, Anda mencoba menggali berbagai fenomena-fenomena yang masih baru. Misalnya di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, maka Anda mengaitkan fenomena yang terjadi dengan keadaan pandemi COVID-19 yang sedang marak terjadi di dunia ini, sehingga tidak dianggap bahwa penelitian Anda hanya itu-itu saja. Nah, kemudian ciri judul yang diajukan dan diyakinkan cepat untuk di-ACC-kan adalah yang kedua, adalah pembahasannya yang unik. Jadi kalau Anda menulis dengan tata bahasa yang bagus, dengan komposisi tata pengaturan penulisan yang bagus, dipastikan bahwa judul Anda itu dianggap tidak asal-asalan. Jadi pakailah bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang benar, dan terstruktur rapi dan formal, sehingga terurai dengan pasti dan jelas dari awal sampai akhir. Dan pada saat penulisan itu, orang bisa gampang atau mudah memahami apa sebenarnya yang Anda ingin teliti. Nah, keunikan yang lain dari sebuah pengajuan judul adalah berikanlah bahasa-bahasa yang merupakan ilmiah dan bahasa-bahasa yang barangkali memang benar tetapi orang belum sama sekali mendengar sebelumnya. Saya kasih contoh ya, misalnya kalau di Indonesia belum pernah mendengar istilah storage. Storage itu adalah, kalau di Amerika, di Inggris, di Eropa itu banyak membahas mengenai storage. Barangkali di kampus kamu belum ada satu judul yang membahas mengenai storage. Itu storage apa ya? Storage itu adalah kelangkaan karyawan di suatu perusahaan atau keterbatasan jumlah tenaga kerja
di suatu waktu periode. Nah, sehingga ini kan unik, bahasanya unik. Itu storage apa? Orang membuat penasaran sehingga orang tertarik, atau Anda membuat penasaran orang sehingga mau tertarik membaca apa yang Anda ingin teliti. Yang kemudian adalah sumber literatur yang berkualitas. Usahakan pada saat mengajukan proposal itu, di layout Anda atau di pengajuan Anda itu memberikan daftar-daftar literasi atau daftar sumber pustaka yang jelas dan berkualitas. Usahakan ya, kalau di Indonesia standarisasi daftar pustaka itu bisa dilihat dari SINTA. Jadi jurnal-jurnal nasional bereputasi nasional itu terhitung dari jurnal 1 sampai 6. Atau yang paling bagusnya adalah 1, yang cukup bagus juga 2, itu jurnal SINTA 1 dan 2 itu sudah berbahasa Inggris. Tapi kalau kamu kesulitan untuk mencerna jurnal dari bahasa Inggris, maka Anda bisa memakai jurnal-jurnal SINTA 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi upayakan sumber literasi Anda itu berkualitas, bukan sembarangan. Misalnya Anda membuka Google, lalu Anda membaca blogspot, tetapi sumbernya kita tidak bisa sertakan. Nah, kemudian lagi ada Anda mengambil teori di dalam teori. Lalu teori di dalam teori itu diambil dari beberapa skripsi. Skripsi seseorang yang diambil dari seseorang, dan seseorang itu mengambil dari buku, dan buku itu tidak jelas sumber asalnya dari mana. Jadi pastikan kalau Anda mau jurnal atau buku, jadikan sebagai sumber literasi berkualitas. Jadi sumbernya jelas. Buku itu bisa diambil dari buku yang ada di perpustakaan Anda, atau Anda bisa mengambil e-book yang ada EISSN-nya. Sehingga ketika Anda memberikan daftar pustaka, jelas sumbernya. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri judul yang dia meyakinkan untuk bisa cepat diselesaikan adalah ketika Anda sebagai pihak yang mengajukan mampu menjelaskan secara pasti dan jelas kepada dosen pembimbing akademik Anda, atau kepada program studi, atau kepada lembaga penelitian, sehingga mereka atau pihak-pihak yang mendengarkan Anda presentasi itu merasa yakin bahwa Anda sanggup meneliti dan sanggup memberikan hasil penelitian yang berguna bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, baik yang berguna untuk diri kamu sendiri maupun yang berguna untuk perguruan tinggi kamu, dan lebih-lebih berguna untuk lokasi penelitian yang Anda teliti. Karena Anda meneliti, Anda akan memberikan berbagai input kepada lokasi penelitian. Dan tentu apabila penelitian kamu itu berkualitas, maka kamu akan berpeluang untuk jurnalmu atau skripsimu itu dijadikan sebagai bahan rujukan bagi adik-adik junior kamu. Itu dia tips dari saya, ciri-ciri judul yang bisa meyakinkan untuk cepat dia selesaikan. Apabila menurut Anda video saya ini bermanfaat, silakan like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe.